dua, tiga. Dedikasi dunia, investasi untuk akhirat. Jadi pada podcast kami hari ini, kami itu mengambil tema berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kita juga kedatangan bintang tamu, yaitu Pak Junaidi Putra yang biasa disapa sebagai Pak Jun. Kita mau bahas nih Pak, kan biasanya itu kalau 17 Agustus itu kan ada lomba nih Pak. Nah, tapi kita ini sebagai baik siswa, siswi maupun pelajar-pelajar lainnya ataupun guru, tapi kadang-kadang mereka itu lupa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi mereka juga ikut untuk serta dalam lomba 17 Agustus. Nah, kita kan juga ada satu berita yang dimana salah satu berita itu ada namanya konten kreator dari NKRI yang berhasil membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur. Nah, konten kreator NKRI ini dia itu sangat populer gitu di kalangan TikTok gitu. Nah, dia juga itu membangun sekolah di NTT dengan donasi 430 juta Pak. Terus juga dia tuh melanjutkan di video itu dia berbicara bahwa dari 430 juta yang dia membangun sebuah sekolah SD di NTT, uangnya masih tersisa 70 juta. Nah, terus dia bingung tuh untuk bangun apa lagi dari sisa uangnya ini yang 70 juta. Terus si Erika sendiri itu memang dari dulu itu punya niat untuk membuat sekolah yang banyak lukisan-lukisan dia di sekolah itu. Jadi yang bisa memotivasi orang-orang di sekitar kita ini, orang-orang di seluruh Indonesia, memotivasi di seluruh Indonesia untuk bisa menuangkan ide-ide kreatif dia. Nah, pertanyaan saya, konten kreator Erika Ricardo ini dia itu melakukan itu untuk penciptaan di media sosial tanpa dampak nyata bagi masyarakat, atau memang dia itu melakukan hal itu untuk penciptaan di media sosial, atau cuman atau dia melakukan kebaikan nih Pak? Ada dua hal ya. Pertama terkait 17-an, kedua terkait orang yang bikin sekolah di mana? Kita bahas yang pertama dulu ya. 17-an budaya di Indonesia adalah memperingati dan merayakan dengan ada pertunjukan, tari, tari musik, dan ada juga perlombaan, dan ada juga upacara. Biasanya kegiatan 3, upacara, pertunjukan, perlombaan. Nah, sebenarnya setiap lomba yang dilakukan dalam 17-an itu dia punya filosofi sendiri. Jadi misalnya panjat pinang, filosofinya apa? Bahwa rakyat Indonesia itu saling bahu-membahu dalam meraih dan mencapai kemerdekaan. Tarik tambang, bahwa kalau kita nggak bersatu, pada akhirnya kita akan saling mengalahkan satu sama lain. Harusnya bersatu. Lomba apa lagi? Balap karung. Berarti bahwa dalam kondisi kita terjajah, kita nggak bisa bergerak cepat. Berarti kita harus bebas dari penjajahan. Jadi semua lomba itu sebenarnya punya filosofi. Harusnya itu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi justru banyak yang ikut lomba tapi kosong dari makna. Kalau zaman saya waktu masih kecil itu MC-nya MC apa sih?
Itu berperan untuk menjelaskan tentang makna lomba itu. Jadi pas lagi orang tarik tambang, kadang lagi seru-serunya dinarasiin. Jadi orang yang nonton masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Oh, nah sekarang MC-nya MC Pak, MC. MC-nya itu benar-benar cuma lomba. Nah, jadi ada beberapa faktor kenapa banyak orang yang lomba tapi nggak menjiwai lombanya itu. Pertama bisa jadi karena tidak dijelaskan. Yang kedua, orientasinya hanya hadiah. Kalau hadiahnya juga nggak keren-keren amat. Saya waktu ikut lomba makan cabai, habis kopi ini kan makan cabai. Dikasih hadiah apa? Tempat minum doang. Orang mau kartu BPJS ya kalau gue Nah, lalu yang kedua terkait si Erika. Saya nggak tahu tuh Erika itu siapa, artis apa? Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah yang dia lakukan itu hanya untuk endorse keuntungan atau karena ikhlas membantu membangun Indonesia, itu nggak mungkin bisa saya jawab karena itu urusan hati dan nggak mungkin ada manusia yang bisa menebak urusan hati. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, dia itu kan non muslim ya. Harusnya kita jangan mau kalah sama yang non muslim. Ya, harusnya orang Islam yang jadi konten kreator, konon YouTuber raja, YouTuber dan ratu YouTuber Indonesia itu orang Islam kan? Atta Halilintar, Ria Ricis, tapi sekarang udah berubah apa masih mereka? Udah ya. Harusnya menurut saya daripada konten flexing yang akhirnya bikin orang miskin merasa berdosa, ya, banyak orang konten flexing, ya, miskin ya. Coba gue lahir dari anaknya Atta Halilintar tadi. Jadi akhirnya orang miskin meratapi hidupnya. Daripada bikin konten flexing, lebih baik bikin konten kayak tadi tuh, ya. Pada satu sisi nambahin exposure karena akan diomongin sama banyak orang, baik yang pro maupun yang kontra. Yang pro bilang bagus ini buat pembangunan, yang kontra bilang ini cuma pencitraan. Ada itu yang pro sama kontra kan debat tuh naik. Nah, mereka dapat apa namanya keuntungan dunia, keuntungan akhiratnya adalah ya mereka dapat pahala kalau orang Islam. Makanya harusnya orang Islam yang jadi konten kreator itu melakukan hal itu. Ya, fokusnya adalah gimana caranya uang atau yang mereka dapatkan itu bisa bermanfaat dan dicontoh oleh banyak orang. Ya. Yang dalam At-Taubah 105 itu Allah katakan wakul yang malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Walaupun dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wal mu'minun itu artinya orang yang telah mati dari kalangan keluarga kita, tapi bisa juga bermakna orang yang masih hidup melihat amal kita sehingga mereka mencontoh. Nah, yang mungkin ke hadis mana hadisnya? Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi ayyamin. Orang yang melakukan perbuatan yang baik, menyontohi dua orang meniru, maka dia dapat pahala dan dia yang nyontohin juga dapat pahala. Di dunia akhirat dapat. Kalau menurut saya harusnya bukan mempertanyakan niat orang. Selama dia nggak merugikan Indonesia, nggak peduli niatnya apa. Yang penting dia melakukan sesuatu kebaikan untuk Indonesia, dan kita harusnya berlomba-lomba, jangan mau kalah, ya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada video yang motivasi seperti kayak
nggak termotivasi misalnya dia sama seperti itu. Setiap orang punya kondisi. Ada video yang keren segala macam motivasi, tapi bisa jadi dia menonton video itu dalam kondisi yang nggak siap. Kayak ini, ya, air botol. Kalau air ini botolnya tertutup, saya mau tuangin air satu samudra, nggak bakalan masuk. Kenapa? Karena tapi kalau botolnya saya buka, lalu saya minum airnya, minum ya, lalu minum airnya biar ada ruang kosong. Saya masukin air, masuk nggak? Bisa jadi orang yang menonton video itu ada dalam kondisi botol tertutup. Tertutupnya kenapa? Bisa jadi karena lagi ada masalah hidup, bisa jadi karena banyak tugas, bisa jadi karena fokus sama yang lain. Kalau bicara masalah kenapa ada orang yang tidak termotivasi. Yang kedua masalah kecenderungan. Orang itu kan punya kecenderungan. Misalnya kamu suka bola, kamu suka Jepang misalnya. Setiap orang punya kecenderungan. Bisa jadi yang dimotivasi itu tidak terkait dengan kecenderungan dia, preferensi dia. Yang ketiga, bisa jadi itu nggak ingat sama kehidupan dia. Dia belum punya kesadaran bahwa ada orang yang perlu kita bantu. Bisa jadi itu suatu saat kalau dia ada dalam titik nadir, nanti titik nadirnya paling bawah banget, dia baru ngerti, oh iya. Kadang orang kalau udah ngerasain nggak enak, baru tahu gimana rasanya nggak enak. Ya, kalau lagi nih. Iya Pak, ini kan ada seorang dia orang berkaki Pak. Nah, orang berkaki itu tertulis berarti semangat tiap Jumat untuk umum. Nah, dia juga nyediain adanya itu prasmanan. Jadi semua orang bebas ambil berkarya sebenarnya mereka. Setiap harinya. Nah, pertanyaannya itu kadang-kadang program makar dan seperti itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Dia cuma kayak pertama, ini maaf ya, ini karena dia benar-benar orang yang tidak mampu. Padahal makan itu kan mungkin dikhususkan untuk orang yang kurang mampu ya seharusnya, tapi dia malah berkeluarga seperti orang miskin dan sampai dia datang ke toko itu untuk mengambil makanan. Nah, dari situ orang yang benar-benar kurang mampu atau orang yang tidak bersyukur itu dapat kebahagiaan makanan seperti itu, dan mereka akan berdoa atas kasus-kasus yang biasa terjadi seperti itu. Bagaimana? Ada 3 hal yang mau saya komentari. Yang pertama, ini perkembangan positif ya, karena dulu nggak familiar tuh yang sedekah Jumat, sedekah subuh dan seterusnya. Ya, sebagai sebuah fenomena sosial, saya pandang ini dari sisi positif. Tapi, ini masuk yang kedua, harus diperhitungkan dampaknya. Misalnya saya pernah khotbah, imamin, sholat, selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai saya ngucapin salam, assalamualaikum, langsung buru-buru. Ini apa? Jangan kita zikir, astagfirullah. Selesai zikir, nengok ke belakang, tinggal hitungan jari. Kemana? Ada antri di lapangan. Oh, pada miskin semua, gimana? Nah, mungkin dari sisi manajemennya perlu diperhatikan. Jangan sampai justru ada sedekah Jumat jadi membuat orang nggak mau zikir, atau kalau mau zikir kagak kebagian lagi. Ya, mungkin bisa disiasatin dengan bon misalnya. Jadi yang dapat sedekah Jumat cuma yang rajin datang paling awal misalnya, berapa puluh yang paling awal. Jadi dia nggak mikir lagi, kan gue udah punya kupon. Nah, itu manajemen. Lalu yang ketiga yang saya komentarin adalah
bahwa ketika kita ngasih sedekah Jumat itu bukan cuma buat orang miskin. Karena inna masodaqatu lil fuqara wal masakin. Tapi selain fuqara dan masakin, orang fakir dan orang miskin, ada lagi orang yang masuk kategori untuk menerima sedekah. Jadi sedekah itu tidak selalu untuk orang miskin. Bahkan kalian pernah dengar cerita nggak? Ini ceritanya panjang, tapi saya singkatin aja. Ada orang sedekah 3 hari berturut-turut, bukan 3 hari, 3 malam berturut-turut. Sedekah pertama, sedekah kedua, sedekah ketiga. Ini sedekahnya asal-asalan. Ketemu orang di jalan sedekah. Tahu nggak? Yang pertama kali ditemuin itu siapa? Orang yang suka maksiat, dikasih sedekah. Dia nggak tahu itu orang suka maksiat. Ternyata dengan sedekahnya itu justru orang itu berhenti maksiat. Yang kedua, orang kaya dikasih sedekah. Orang kaya yang pelit, justru dengan keberkahan sedekahnya itu orang kayanya itu jadi mikir, masa dua orang kaya dikasih sama orang miskin, sementara dua yang kaya nggak ngasih orang miskin. Akhirnya dia malah justru menjadi rajin sedekah. Yang ketiga saya lupa. Nah, tapi poinnya yang kedua nyambung, bahwa sedekah itu nggak harus kepada orang yang miskin. Tapi kalau konteks Jumat adalah menghibur anak-anak, ya, menghibur anak-anak yang melakukan ibadah dalam sholat Jumat. Jadi saya juga ada pertanyaan Pak. Jadi yang Bapak pertama kali bilang yang tentang Bapak waktu itu pengalaman sendiri yang sholat Jumat, Bapak baru selesai sholat itu pertama langsung tuh pada lari tuh Pak. Seharusnya mungkin bisa bersihkan dulu. Tapi itu kira-kira yang membagikan itu mendapatkan dosa nggak Pak? Karena mungkin dia masih jadi orang-orang tidak sabar itu dan nggak bisa gitu Pak. disebut dosa itu jika terpenuhi 2 hal. Pertama, diniatin melakukan dosa. Yang kedua, perbuatannya itu emang dosa. Yang pertama itu enggak dosa, bagiin makanan enggak dosa. Niatnya juga saya yakin karena Allah Ta'ala, itu kan dosa. Jadi ini pembahasannya bukan masalah yang bagiin dapat dosa apa enggak, tapi efek dari perbuatan baik kita. Kadang perbuatan baik tidak selalu efeknya baik. Nah, yang perlu dilakukan bukan menghentikan sedekah Jumat, itu baik. Cuma manajemennya doang. Yang tadi saya katakan pakai kupon bisa, atau yang lain. Intinya orang enggak jadi meninggalkan ibadah karena pengen berebutan. Nah, kita ambil satu lagi dah. Tadi kan 3, 4. Ini bagi kita yang sebagai konsumen, nah, orang yang bisa jadi dapat sedekah Jumat, jangan, mungkin semangat pertanyaannya tadi itu, jangan berlomba-lomba sampai berebutan. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, udah lulus kakak kelas kalian, sampai nangis. Gara-gara orang berebutan itu, ada yang katanya ngakalin, ada yang sampai fisik segala macam. Emang semiskin apa sih sampai kayak begitu gitu, ya kan? Nah, tambah satu lagi lah, bisa jadi nggak perlu pakai wadah plastik. Nah, sekarang kan di hari Jumat kan udah ada program bawa Jumat ketiga kan? Jumat ketiga kalau yang sekolah pagi itu olahraga, lalu bawa bekal, alat minum sendiri, alat makan sendiri. Kalian juga gitu kan? Jumat ketiga. Nah, bisa jadi sedekah Jumatnya dilakukan dengan cara begitu. Misalnya kalau buat yang pagi sedekah Jumatnya, misalnya kalau pagi kan masih ada tuh bekalnya. Mungkin sebelum Jumatan atau setelah Jumatan. Tapi dilihat yang guru-guru cuma nggak dikasih, nah misalnya gitu. Intinya manajemennya.
sesuatu yang baik dan semoga dilanjutkan menjadi contoh yang baik buat orang yang nonton. Kalau kita memviralkan yang baik-baik itu, jangan kan diviralin yang maksiat-maksiat, goyang parboy lah, goyang apalah. Sekarang ada lagi tren garuk-garuk itulah, nggak penting itu. Yang bagus diviralkan itu yang begitu-begitu. Kita juga belajar tuh buat nahan. Kalau ada yang nggak baik itu, kalau bisa jangan nilai. Komentarnya juga nggak perlu. Kamu jangan begitu, oh sama saya komentari. Langsung aja pencet yang lama, keluar muncul tidak suka. Gitu. Atau kalau perlu laporkan kalau itu bertentangan dengan hukum. Jadi kalau mengatasi algoritma gitu, kalau kita komentarin makin banyak konten model itu yang muncul di beranda kita, karena itu namanya algoritma. Jadi kalau muncul video yang gitu, tekan yang lama, klik tidak suka atau mungkin laporkan. Kalau yang soal video itu kan udah maksiat ya. Ya kan masih bisa dapetin duit kan dari TikTok. Jadi kira-kira gimana Kak? Perbuatan maksiat yang menyebabkan yang menjadi mata pencaharian itu jelas haram. Sama kayak orang jual minuman keras, haram. Ya. Sesuatu yang disepakati oleh ulama sebagai sesuatu yang haram, maka penghasilan yang didapat dari situ haram juga. Saya ada orang nyuruh saya, tolong bunuh dia, nanti saya kasih 50 juta. 50 juta itu haram. Kenapa? Karena dilakukan dengan cara bermaksiat. Ya, walaupun ada sebagian pendapat dari mazhab Hanafi yang mengatakan satu perbuatan dosa dengan penghasilannya itu nggak bisa dikaitin. Itu pendapat minoritas ulama. Udah mazhab Hanafi, sebagian dari mazhab Hanafi itu minoritas dari minoritas. Supaya dia mengatakan begitu. Jadi kalau kerjaan haram, iya dia dapat dosa, tapi uangnya nggak dosa. Kecuali dia lakukan uang itu dengan cara mencuri. Bahwa aktivitasnya haram, ya itu dosa. Tapi uangnya nggak dosa. Menurut sebagian dari mazhab Hanafi. Tapi mayoritas ulama mengatakan haram. Ya, kalau orang banyak makan harta haram model itu, dia nggak bakalan keluar dari lingkaran setan. Kecuali dia benar-benar mau tobatan nasuh. Oke, lagi. Yang ngasih uang kan siapa TikToknya? Apa ngasih awalnya? Ini ngomongin apa sih? Yang diomongin dia yang tentang yang joget-joget gitu. Yang kamu maksud ngasih uang gimana? Masih diomongin yang punya TikTok kan orang Islam. Kalau misalnya pertanyaan kamu yang terkait di mawar segala macam, itu maksudnya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan jadi kalau ada yang live tapi live-nya maksiat, haram dikasih gift. Nontonnya aja haram. Lagi? Kami SMA ya Pak, udah sukses gitu Pak, merintis bisnis minuman dia. Ya menurut Bapak yang dilakukan oleh pemuda tadi yang udah sukses itu udah merintis dalam etos kerja Bapak. Iya, jadi dalam Islam etos kerja itu penting ya. Di antaranya disiplin, tidak mudah menyerah, lalu baik sangka kepada Allah, berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga waktu, kreativitas dan lain-lain atas kerja dan Islam. Nah,
harusnya setiap muslim itu punya etos kerja yang baik, punya pekerjaan. Kalau setiap muslim punya etos kerja yang baik, maka berlaku di situ prinsip hukum alam bahwa orang yang bekerja keras dengan kebenaran menjaga wajah. Dan siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nggak ada ceritanya orang bersungguh-sungguh nggak berhasil, itu nggak ada. Tapi jangan dipahami berhasil itu cuma sekadar kaya. Orang yang sekolah itu sungguh-sungguh, setiap datang ke sekolah nggak pernah terlambat, dia pasti berhasil dia. Ntar di dunia kantor dia nggak bakalan kena teguran karena dia mau terbiasa dapat waktu. Nah itu yang mahal. Jadi orang yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Orang yang sungguh-sungguh belajar, jangan bilang, saya mah nilainya kecil pak, nggak bakalan teman-teman saya pada nyontek, nggak bakalan saya bisa ngalahin teman saya nyontek dari buku. Ya kan jujur, tujuan belajar bukan dari nilai. Tujuan belajar supaya dapat ilmu. Perihal kamu melihat teman kamu ada yang nyontek, itu hal lain. Berarti wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Laporin. Kalau kamu yakin betul dia melakukannya, apa yang kita lihat dalam mata kepala sendiri, dia benar-benar nyontek kamu gugur. Kamu berhak untuk melaporin dia supaya hal itu tidak berulang. Di sini pentingnya berani dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tadi Bapak bilang tentang semangat sekolah nih Pak, gimana kita semangat sekolah. Jadi di sini juga mungkin bukan di NTT juga sih Pak, di berita-berita udah banyak juga tentang anak-anak yang di pedalaman masih kurang akses jalan itu sih Pak, kayak mungkin dia harus bertempuh di dekat sekolahnya bahkan sampai berkilo-kilometer Pak, dan berjam-jam untuk menempuh jaraknya. Lagi di pedalaman kan ini banget ya Pak ya untuk kita menggunakan seperti transportasi motor dan lain-lain gitu ya. Kira-kira pelajaran apa sih Pak yang bisa kita ambil dari anak-anak pedalaman situ, sedangkan di kota-kota kita banyak orang-orang yang sudah memiliki fasilitas yang layak untuk sekolah, tapi malah banyak kasus-kasus yang belum masuk sekolah itu Pak. Kira-kira gimana di Pak? Saya mau ngomong dari yang makro dulu, kita baru ke yang mikro yang kamu tanya. Kalau apa hikmahnya? Hikmah pertama yang makro, jangan pilih pemimpin yang enggak peduli sama rakyat. Yang makro. Kenapa terjadi jembatan putus segala macam, apalagi sampai bertahun-tahun? Artinya pemimpin itu enggak peduli sama rakyat. Jadi kalau ada pemilihan lagi, jangan pilih yang model begitu. Kecuali dari 100 janji dia 98% tercapai, tinggal 2% doang yang belum tercapai. Itu sih wajar. Tapi kalau udah korupsi banyak, harganya nggak ada, nggak peduli sama masyarakat, nah masalahnya rakyat kita ini banyak orang Indonesia yang masih menjual dirinya kepada politikus. Gimana bentuk jual dirinya? Tadi bentar lagi nih tanggal berapa? 27 ada pilkada. Lihat aja banyak orang yang kena serangan fajar. Kalau ya coblos nomor ini ya, coblos nomor itu ya, beneran dicoblos supaya dapat duit. Ar-Roshi wal Murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk neraka. Itu yang dari sisi makro. Solusinya jangan coblos, jangan pilih orang yang nggak peduli sama rakyat. Mau dia udah pernah menjabat maupun yang belum menjabat, pokoknya kalau nggak ada bukti keberpihakannya kepada rakyat, jangan nyoblos karena uang. Nyoblos karena orang itu orang soleh, sidik, amanah, tabligh, fadona, ya bisa dipercaya. Lalu dari sisi mikro, dari sisi kita sebagai pelajar, saya sebagai pengajar, bahwa yang namanya belajar dan mengajar itu punya kesulitan masing-masing, punya hambatan masing-masing. Jangan kira orang yang belajar doang yang punya hambatan.
Cuman di kita orang tua kalau punya hambatan, mau berangkat sekolah tiba-tiba anak demam, mau apa namanya ngajar yang benar kagak bisa, perut lapar, gaji kagak cukup, masing-masing punya hambatan. Kalau saya ya satunya dengan komitmen sama kesepakatan awal, lalu kalau ternyata masih kurang cari nulis kayak bikin buku atau apa. Kalau kalian sebagai pelajar juga punya hambatannya masing-masing. Misalnya karena apa? Masalah keluarga, tangga, teman kelas, aturan, ekonomi dan seterusnya. Tapi dari apa namanya bocah pedalaman itu kita belajar menghargai apa yang udah kita punya. Mungkin bagi kita itu serba kurang. Tapi coba deh lihat mereka. Bisa jadi apa yang kita anggap sebagai kekurangan itu yang selama ini mereka impikan. Jadi bagi yang kurang bisa menghargai pendidikan, banyak-banyak melihat ke bawah, melihat video kayak begitu, supaya kita jadi semakin bersyukur kepada Allah dan menghargai nikmat bisa sekolah. Allah. Lagi? Setiap orang akan berusaha sesuai dengan apa yang dianggapnya penting. Kalau sesuatu nggak penting amat, nggak bakalan ada usahanya untuk meraih hal itu. Tapi kalau sesuatu itu bagi dia hidup dan mati, maka dia juga akan mati-matian berjuang supaya dia bisa berhasil. Seperti kasus Joni tadi. Kenapa dia begitu? Pasti ada latar belakangnya. Bisa jadi karena bapaknya udah meninggal, lalu bapaknya berharap ketika menjadi tentara, lalu dia benar-benar mengusungmu dan seterusnya. Dan bisa jadi karena dia satu-satunya anak di keluarganya yang anak pertama di keluarganya yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Bisa jadi karena faktor itu. Atau bisa jadi karena faktor dia sering dibully di sekolahnya, dianggap nggak bisa dalam semua hal, lalu dia membuktikan kepada teman-temannya bahwa teman-temannya itu salah. Bisa begitu. Tapi intinya setiap orang akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dianggap penting. Nah, kalau kita mau apa namanya sungguh-sungguh dalam masalah etos kerja, maka kita harus menanamkan alasan yang membuat kita bisa bergerak dan berusaha lebih dari sekedar asal usaha. Kalau Joni tadi dia udah ketemu tuh alasannya apa. Nah, masing-masing kita temukan alasan kita untuk melakukan sesuatu. Itu namanya motivasi. Itu hafalannya kan supaya dia masuk jalur tahfiz kan. Kalau bicara masalah dunia kerja, ya berarti setelah dia masuk ke kampus ya, itu ada ya. Jadi kan belajar ilmu di kampus itu. Nah kerjanya berkaitan dengan kampusnya itu, bukan berkaitan dengan hafalannya. Hafalannya itu membuktikan kepada kita bahwa ada banyak cara untuk apa namanya masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada yang caranya dengan lolos SNBP, apa namanya sekarang? SNBP. Ada yang pakai jalur prestasi, ada yang jalur rapor, ada yang jalur macam-macam lah. Di antaranya adalah jalur tahfiz gitu. Nah ini
dapat juga sebagai bentuk keadilan dari pemerintah bahwa bukan cuma anak SMA doang yang bisa masuk perguruan tinggi negeri, tapi anak pesantren juga bisa. Sebagian anak pesantren kan lebih fokus ke hafal Al-Quran, pembahasan bahasa Arab, fikih dan seterusnya. Nah, ketika udah masuk kuliah, nah dia pertahankan hafalan dia, lalu dia belajar ilmunya, masuk dunia kerja. Nah di dunia kerja dia harus mewarnai jadi dai dia di situ, jadi ulama, jadi ustad. Ya, Bapak saya juga ini Pak, ini kan tentang beasiswa ya kayak, tapi ini melalui lapisan mana? Kira-kira menurut Bapak, apa mungkin Bapak punya cerita tersendiri? Karena kan saya dengar Bapak itu juga kuliah mengambil beasiswa ya kayak. Kira Bapak juga apa punya suatu hal yang merasakan juga mengambil beasiswa itu? Apa Bapak bisa share ilmu supaya kita juga mungkin berlomba-lomba nih Pak dalam mendapatkan beasiswa ini Pak? Itu nggak niat kuliah sebenarnya. Yang maksa saya kuliah itu bapak saya. Kalau yang kamu maksud beasiswa itu waktu saya udah masuk kuliah. Jadi sebelum saya kuliah saya nggak punya beasiswa. Itu bapak saya bilang, aku lulus SMA saya langsung udah mencari kerja karena saya anak pertama. Yang ada di pikiran saya, keluarga saya kurang mampu. Dia harus kerja untuk bantuin bapak saya. Bapak saya kerjanya nggak jelas. Datang ke pabrik, kalau ada barang besi tua, tembaga, kuningan, jual. Tapi itu kan kagak jelas. Kadang barangnya ada, kadang enggak. Saingan juga sama Madura. Karena Madura biasanya yang bisnis kayak gitu. Jadi bapak saya orang Sumatera Barat kan kayak kita juga. Nah, tapi bapak saya bilang nggak boleh kerja, harus kuliah. Tapi uangnya dari mana Pak? Gak usah mikirin uang, itu urusan bapak. Saya mikir, gimana caranya supaya kuliah tapi nggak keluar uang? Apalagi saya nggak masuk kuliah kampus negeri, kan lebih berat, lebih mahal. Apalagi sekarang kampus saya udah jadi world class university, kelas level dunia. Universitas. Waktu saya zaman dulu masih 60.000 satu SKS. Satu semester itu ada 36 sampai 42 SKS. Jadi saya ngambil beasiswa prestasi. Kuliah satu semester, nilai keluar. Nah, nilai itu yang saya ajukan ke Dikti, Dinas Perguruan Tinggi. Lalu dari Dikti itu saya dapat beasiswa prestasi. Jadi saya dapat beasiswa pertama waktu semester 2 karena udah ada nilai semester 1. Lalu sampai saya dapat beasiswa 5 kali. Karena beasiswa itu bentuknya suntikan dana. 1.400.000, 2.400.000, 2.800.000, 4.800.000. Pokoknya 5 kali lah. Pokoknya yang saya ingat saya tinggal nambahin buat biaya wisuda 300.000. Lalu saya kuliah lagi jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillahnya saya dapat beasiswa dari awal. Ya, dapat beasiswa prestasi dari awal karena dosennya itu orang yang berdebat sama saya. Jadi saya masuk kuliah jurusan debat. Jadi dosennya nyampein sesuatu dan di situ dia keliru. Dia bilang Mu'tazilah itu adalah salah satu sekte dalam Islam yang menganggap kafir pelaku dosa besar. Saya bilang, Ahmad Zat, antum keliru. Yang menganggap pelaku kafir pelaku dosa besar itu bukan Mu'tazilah tapi Khawarij. Mu'tazilah itu menganggap pelaku dosa besar sebagai mangzilah bainal mangzilatain. Kenapa saya bisa debat sama dosen itu? Karena saya suka baca buku agama Islam. Dosen itu tertarik. Kamu jurusan apa? Bahasa Jepang. Loh, bahasa Jepang bisa ngedebat saya. Ya udah kamu kuliah. Nggak ada duit. Akhirnya dikasih beasiswa. Jadi ini pelajaran. Saya kuliah 2 kali, dua-duanya jalur beasiswa. Jadi kalau kalian mungkin ada yang dari golongan kurang mampu, apalagi yang mampu, jangan pernah
Bahkan saya kuliah pun, mulai itu kuliah pertama maupun kuliah kedua, saya usaha, saya kerja. Kuliah pertama saya jadi surveyor, bagian elektabilitas paslon 1, 2, 3 itu kan dari surveyor datanya. Dia pernah jadi surveyor, satu hari 1 juta. Cuma kan survei kan nggak setiap hari, kadang setahun 2 kali. Saya juga jualan, apa yang bisa saya jual? Saya pernah jualan buku zikir, apalagi. Kuliah kedua saya jualan gorengan. Jadi apa sih jualan gorengan? Makanya berusaha supaya nggak itu atas kerja kaum muslim jangan kuliah yang kedua itu saya lakukan saat saya udah punya istri dan udah punya anak. Jadi satu-satunya cara, apalagi saat itu saya penghasilannya jauh dari cukup. Nah, itu buat mikirin keluarga aja sih bingung, apalagi mikirin kuliah. Kalau nggak dapat beasiswa, itu udah hidup mati buat saya. Jadi nggak ada pilihan lain kalau mau kuliah harus beasiswa. Makanya tekanan bagi saya bukan tekanan, tantangan. Kalau mau dapat beasiswa ya pasti ada syarat, nggak mungkin beasiswa nggak ada syarat itu. Beasiswa dari bapak kamu bisa, beasiswa dari orang nggak mungkin tanpa syarat. Syarat nilai, syarat saya jadi ketua BEM, syarat organisasi, syarat ada syarat macam-macam lah, syarat isi ceramah, khotbah, segala macam. Jadi kalau sesuatu itu kita anggap kebutuhan, ya tekanan segala macam itu bukan tekanan lagi tapi tantangan. Karena udah nggak ada opsi. Kecuali saya orang kaya. Ini beasiswa, ngapain beasiswa? Ini ribet-ribetin. Kalau sesuatu itu udah emang udah jadi kebutuhan, jadi udah, tuh. Cukup segitu aja. Mungkin banyak hari ini di podcast kali ini banyak sekali ya cerita-cerita mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil positifnya, bahkan sampai mungkin tidak ada negatifnya dalam pembahasan kali ini karena kita membahas berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Yun selaku bintang tamu yang bisa menyempatkan hadir pada siang kali ini, dan mohon maaf jika salah satu dari kami melakukan kesalahan atau salah kata. Mungkin Bapak ada closing sedikit atau apa? Ini adalah dalam konteks berkompetisi dalam kebaikan, jangan pernah sisakan sedikit pun peluang beramal soleh buat orang lain. Ambil buat kita semua. Dalam urusan kebaikan kita harus 100. Dalam urusan berdoa kepada Allah, dalam urusan kebaikan 100 kita. Yang kedua, dalam urusan etos kerja, sebagai seorang muslim kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya etos kerja yang baik. Nabi Muhammad sudah mencontohkan itu. Etos kerja yang baik selain membuat kita dapat pahala dari sisi Allah, tapi juga meningkatkan nilai diri kita. Karena jujur, ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja, gak bakalan tuh orang direktur melihat nilai rapot kamu segala macam. Enggak, bukan berarti nilai rapot gak penting, tapi yang paling penting prioritas dalam ketika kalian masih sekolah adalah bagaimana kalian membentuk kepribadian kalian menjadi kepribadian yang matang. Itu yang paling penting. Masalah nilai itu penting, tapi jangan jadi prioritas sehingga akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, mudah-mudahan perkembangan kali ini bisa membuka hati kita, membuka pikiran kita bahwa semua yang ada di muka bumi ini gak mungkin selalu sesuai dengan keinginan kita. Karena kita
kita berusaha fight for your dream. Berjuanglah untuk mimpi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak atas closing-nya. Banyak pembelajaran sekali. Tapi ini sebelum menutup, kita mau slogan baru dulu Pak. Oke, itu slogannya adalah dedikasi dunia, investasi untuk akhirat. Oke, bareng 1, 2, 3. Dedikasi dunia, investasi untuk akhirat.